Halo pemirsa UGTV, saya Amalia Kusinet. Dan saya Adisti Lestari. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-466. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali Amal, informasi yang kami rangkum mencakup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, dan kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus, aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi pada 27 Februari 2025 berlanjut pada sesi kedua dengan Promovendus Iqbal Al-Hazim, SIKOM MM. Sidang terbuka ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang terbuka tersebut, Promovendus Iqbal Al-Kazim berhasil mempertahankan disertasinya di depan para penguji dalam dan penguji luar. Seperti apa jalannya sidang terbuka ini? Berikut liputannya. Sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma kembali digelar pada Kamis 27 Februari 2025, tepatnya di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma dan juga disiarkan secara langsung melalui ugtv.co.id. Dalam sidang ini, Promovendus Iqbal Al-Kazim SIKOM MM berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Pengaruh Nasional Institusional Perspektif terhadap tingkat adopsi e-commerce dengan budaya organisasi sebagai pemoderasi dan implikasinya pada kinerja UMKM bidang fashion di Jawa Barat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena di mana Indonesia menjadi pasar e-commerce terbesar di ASEAN, namun tingkat adopsi e-commerce oleh UMKM masih berjalan lambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor utama yang memengaruhi lambatnya adopsi ini, yaitu kesiapan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap e-commerce serta besarnya dukungan pemerintah dalam proses adopsi e-commerce di Indonesia. Ya, latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, Indonesia ini merupakan negara dengan pasar e-commerce yang cukup besar di ASEAN, 42% kita pasarnya ada di Indonesia. Kemudian dari besarnya pasar tersebut ternyata belum diikuti oleh adopsi e-commerce oleh para pelaku UMKM. Dari 65 juta di tahun 2024 baru 29,9 juta yang sudah memiliki ekosistem digital. Nah, sehingga ini perlu untuk dikaji mengapa adopsi e-commerce ini cenderung lambat dilakukan oleh para UMKM di negara kita. Ya, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, yang pertama yang ditemukan adalah ternyata faktor utama yang menyebabkan adopsi itu lambat adalah dari kesiapan para pemilik perusahaan atau UMKM itu. Sehingga pemahaman terhadap adopsi e-commerce, manfaat yang diterima, itu menjadi faktor yang paling penting dalam proses adopsi e-commerce. Yang kedua adalah dari sisi nasional, ternyata dukungan dari pemerintah, dari sisi kebijakan undang-undang dan juga pendampingan dari pemerintah ini juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap adopsi e-commerce oleh para UMKM di Indonesia. Pengembangannya karena ada beberapa keterbatasan dari penelitian ini. Yang pertama, kita teliti pada 3 kategori, yaitu dari mikro, kecil, dan menengah. Tentu dari masing-masing kategori ini itu ada perbedaan pemahaman terhadap adopsi yang dilakukan dari level kecil sampai yang usaha menengah. Nah, tentu harus ada studi khusus yang menjelaskan perbandingan antar masing-masing kategori tersebut, di mana di penelitian ini belum bisa dilakukan. Sehingga untuk ke depan perlu dikaji secara lebih spesifik dan juga untuk mengembangkan teori dasar yang sudah dikembangkan, yaitu National Institutional Perspective. Sidang ini dipimpin oleh tim penguji yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Euparasia Susi Suhendra MS selaku promotor, Profesor Dr. Amron SEMM selaku penguji luar, dan juga para penguji dalam yakni Profesor Dr. Dharma Tintri Edilaras SEAK MBA CA, Profesor Dr. Adi Kuswanto SE MBA, Dr. Erpol Insinyur Sudaryanto MSc IPU, dan para dewan penguji lainnya. Sejumlah pertanyaan, kritik, serta masukan dari para penguji mengiringi jalannya sidang. Promovendus mampu menghadapi setiap tantangan dengan baik hingga akhirnya dinyatakan lulus dan meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi. Ya,
proses disertasi ini kan dimulai dari bagaimana para calon lulusan atau promovendus untuk menentukan topik ataupun permasalahan yang ada. Karena pada tingkat doktoral ini kan harus ada keterbaharuan. Jadi mereka harus mencari gap riset yang ada sehingga nanti muncullah keterbaharuan itu sebagai satu kewajiban dari seorang calon doktor untuk bisa menulis disertasi. Nah, itu di situ biasanya tantangan itu muncul. Yang paling berat ya, jadi menentukan keterbaharuan di mana mereka harus menseleksi banyak riset-riset terdahulu dengan grand teori yang ada sehingga model penelitian yang ditawarkan itu betul-betul memiliki novelty yang kita harapkan. Pengembangannya karena memang pengaruhnya masih sangat kecil dari apa yang menjadi variabel-variabel eksogen terhadap variabel endogen, di mana kita sudah mencoba mencari juga bahwa ini sepertinya mempunyai pengaruh yang cukup kuat, tapi ternyata tidak terlalu besar. Maka pengembangannya adalah kita harus lebih detail lagi mencari adopsi. Kalau saya melihat bahwa adopsi terhadap teknologi informasi menjadi sesuatu yang lebih perlu untuk kita eksplor, ya, sehingga nanti kita bisa menemukan boleh dikatakan sebagai suatu kebijakan yang nanti dipakai baik oleh regulator dalam hal ini pemerintah maupun oleh para UMKM yang terlibat dalam peningkatan kesejahteraan atau peningkatan kinerja dari UMKM itu sendiri. Itu kira-kira. Keluarga yang hadir turut memberikan dukungan penuh dalam pencapaian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Gunadarma atas bimbingan yang diberikan selama proses penelitian. Terima kasih. Jadi saya sebagai ibu dari Iqbal Al-Hazim tentunya selalu mensupport, selalu memberikan dukungan semaksimal mungkin, dan yang paling utama saya selalu mendoakan agar anak saya Iqbal itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan bisa memberikan hasil sebaik-baik mungkin dan bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama bagi dirinya sendiri, bagi keluarga dan bagi masyarakat umumnya, bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada terutama yang ada di Gunadarma ini sebagai anak-anak didiknya itu tentunya, dan semoga selanjutnya nanti bisa menciptakan dokter-dokter baru di Universitas Gunadarma ini. Ya, saya selaku orang tua dari Iqbal Al-Hazim mengucapkan banyak terima kasih kepada Gunadarma dan kepada semua rektor Gunadarma, kepada pembimbing dari anak saya Iqbal sehingga sampai saat ini bisa mencapai apa yang dia inginkan dan yang dicita-citakan, dan sekarang hari ini bisa meraih gelar doktornya. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih sekali. Gunadarma sudah memberikan beasiswa kepada anak saya sehingga anak saya bisa berkuliah di Gunadarma ini dan berhasil meraih gelarnya sampai ke dokter di hari ini. Terima kasih. Sidang terbuka ini ditutup dengan doa sebagai ungkapan syukur, diikuti dengan sesi foto bersama. Demikian laporan liputan kali ini bersama saya Amiratul Makia dan tim Info Kampus yang bertugas melaporkan. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa UJTV, pada 5 Maret 2025, Universitas Gunadarma menyelenggarakan sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Teknologi Informasi dengan Promovendus Abdul Hakim Eskom MT. Sidang terbuka ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang tersebut, Promovendus Abdul Hakim berhasil mempertahankan disertasinya di depan para penguji dalam dan penguji luar. Seperti apa jalannya sidang tersebut? Berikut liputannya. Rabu, 5 Maret 2025, Universitas Gunadarma kembali menyelenggarakan sidang disertasi terbuka program Doktor Ilmu Komputer. Sidang berlangsung secara hybrid di kampus F8 Universitas Gunadarma. Sidang promosi ini mengangkat disertasi dari Promovendus Abdul Hakim, Sarjana Komputer Magister Teknik, yang berjudul Pengembangan Sistem Smart Classroom yang mencangkup deteksi wajah dan aktivitas gerakan tubuh selama kegiatan perkuliahan. Sidang disertasi dipimpin oleh Profesor Dr. Engineer Adang Suhendra, Sarjana Sains, Sarjana Komputer, Master of Science, yang bertindak sebagai promotor, didampingi oleh kopromotor Dr. Rerum Naturalium Afinanta Tarigan, Sarjana Teknik. Promovendus telah melalui sidang tertutup pada Sabtu, 25 Januari 2025, dan kini mempresentasikan hasil penelitiannya selama 15 menit. Yang menguraikan temuan-temuan terkait sistem Smart Classroom dengan teknologi deteksi wajah dan aktivitas gerakan tubuh. Pemaparan dimulai dari latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penerapan teknologi ini dalam kegiatan perkuliahan, hingga penjelasan rinci tentang metodologi dan hasil penelitian. Setelah presentasi, para penguji secara bergiliran mengajukan pertanyaan dan sanggahan terhadap disertasi tersebut. Promovendus menjawab dengan lugas setiap pertanyaan yang diajukan yang menunjukkan penguasaan materi yang mumpuni. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah melihat bahwa perkembangan teknologi yang semakin canggih, kemudian di dalam dunia pendidikan itu sangat berkembang sekali, terutama mengenai kegiatan presensi yang mungkin saat ini masih banyak yang melakukan kegiatan tersebut secara manual gitu ya. Ini kita di dalam penelitian ini saya melakukan penelitian untuk lebih otomatisasi. Kemudian juga bagaimana melihat atau mengetahui bahwa di dalam suasana kelas itu apakah mahasiswa tersebut fokus atau tidak fokus atau mengantuk. Jadi dari penelitian ini bisa dihasilkan atau mendeteksi hal-hal tersebut. Demikian. Ya, dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa dari data yang kita gunakan itu mencapai 80% tingkat akurasinya. Demikian. Ya, baik. Walaupun penelitian ini sudah berhasil 80%, tetapi masih ada celah untuk mengembangkan, karena di dalam penelitian ini hanya 3 fokus tadi yang saya kembangkan, fokus, tidak fokus, dan mengantuk. Nah, ini bisa lebih banyak lagi. Mungkin semua gestur atau pose yang ada di ruang kelas itu semua bisa terdeteksi, jadi kita bisa tahu resume, oh mahasiswa ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Tim penguji memberikan tanggapan positif terhadap disertasi Abdul Hakim. Setelah sesi tanya-jawab, sidang diskor selama kurang lebih 15 menit untuk memberikan kesempatan kepada para penguji melakukan diskusi final. Setelah proses diskusi dan berdasarkan penilaian terhadap disertasi dan pertahanan yang dilakukan oleh Promovendus, tim penguji menyatakan bahwa Abdul Hakim dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu komputer. Pengumuman ini disambut dengan meriah dari seluruh hadirin yang hadir, baik secara langsung maupun virtual. Keluarga Promovendus mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas pencapaian beliau dan mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gunadarma atas kesempatan yang diberikan kepada Promovendus untuk menyandang gelar doktor. Dukungannya ya selain doa, support juga, ya semangatin ya, jangan sampai ngedown ya, soalnya dia juga udah pusing juga ya. Untuk berlama-lama gitu harus disegerakan anaknya,
pada kampus Universitas Gunadarma. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada suami saya Abdul Hakim untuk mendapatkan gelar doktor. Semoga Universitas Gunadarma maju terus, jaya. Kelulusan Dr. Abdul Hakim dalam bidang ilmu komputer dengan penelitian sistem smart classroom ini merupakan kontribusi signifikan bagi pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Inovasi yang dihasilkan melalui penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai institusi pendidikan dan menjadi solusi teknologi yang relevan dalam era transformasi digital pendidikan. Universitas Gunadarma sebagai lembaga pendidikan yang menaungi penelitian ini terus berkomitmen mendukung inovasi dan pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Farah Zahra Alia dan tim Info Kampus yang bertugas. Kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan segmen Eugenie Hub. Segmen yang berisi informasi sosial budaya yang dikemas dalam bahasa Mandarin. Ya, program ini merupakan produksi dari rekan-rekan di Program Studi Sastra Tiongkok Universitas Gunadarma. Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan bersama Eugenie Hub. Pemirsa Yuji TV, senang sekali saya Tiara Kuneti Wahdah dan saya Wastri Febriani dapat berjumpa dalam program Yuji Ni Hao episode 132 yang akan membahas seputar bahasa dan budaya Tiongkok. 观众朋友们您好，欢迎大家收看本期 Yuji Ni Hao， 我是黄欣怡， 我是王田娜。 Pemirsa Yuji TV, tempat ibadah seperti vihara dan kelenteng mudah kita jumpai di berbagai sudut negara Tiongkok. Namun, tanpa kita sadari, ada beberapa kota di Tiongkok yang memiliki tempat ibadah masjid yang bersejarah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga sebagai situs peninggalan budaya. Betul sekali, masjid ini bernama Niujie yang berada di pusat kota Beijing. Masjid Niujie juga merupakan masjid terbesar dan tertua di kota Beijing. Menurut sejarah, masjid ini dibangun pada tahun kedua Zhou, yaitu pada dinasti Song Utara tahun 996 dan terus mengalami perkembangan. Mari kita simak laporan dari Rizky Dinda berikut ini. 中国的许多城市都有历史悠久的清真寺，其中之一就是北京的牛街清真寺。北京市牛街清真寺是北京最大和最古老清真寺，也是全国重点保护文物单位。 据北京牛街港上礼拜四志记载，该清真寺始建于北宋直到2年996年，明宪的2年1427年扩建，明正宗7年1442年翻修，然后 在清朝康熙35年1996年，清真寺再次进行了大规模翻修。
纽街清真寺的建筑以中国古代建筑风格为主，结合了伊斯兰装饰艺术。清真寺建筑群看起来很豪华，有坚固而令人印象深刻的红色墙壁和绿色瓷砖。清真寺朝西东侧入口占地6000多平方米，建筑面积3000多平方米。该建筑群采用中国宫殿式木结构对称设计，但具有坚固的阿拉伯装饰细节。清真寺有一个礼拜殿、望月楼、一个礼拜殿、一座名为邦阁楼的屹立建筑、讲堂、北厅、对厅、母仪室等组成。清真寺门对面是一堵藏色色米、高5米的硬币或屏风墙，矗立在白色大理石上，周围是灰色的大砖块。这座清真寺与其他清真寺的区别在于它的洞门，它要求游客在进入前中左右2次绕过主厅。这扇门被称为珍珠岛卷帘。纽街清真寺建筑风格独特，历史文化底蕴深厚。近千年来，它一直是穆斯林聚集和礼拜的地方，是学术研究的重要场所，也是传播伊斯兰文化的地方。清朝时期，清真寺里的一所伊斯兰学校教授阿拉伯语和宗教经典。纽街清真寺位于北京市西城区纽街路18号，是穆斯林社区的中心。乘坐地铁或公共汽车到达清真寺很容易。清真寺每天上午9点至下午4点开放，但周五7到期间对游客有限制，因此建议提前确认。门票大约10元，参观时请尊重宗教习俗，保持安静，着装得体，建议女性戴一条围巾。直到今天，纽街清真寺仍然是北京穆斯林社区的重要中心。它在宗教事务中起着至关重要的作用，是想要了解中国伊斯兰文化的中外游客的必由之地。Ternyata arsitektur Masjid New Jie yang didominasi dengan gaya bangunan kuno Tiongkok, dinding berwarna merah dan ubin berwarna hijau, membuat Masjid New Jie sangat mewah. Selain itu, ornamen Arab di dalam masjid juga sangat kuat. Tidak hanya memiliki arsitektur yang unik, Masjid New Jie juga memiliki sejarah dan budaya yang kaya. 事实证明，纽街清真寺的建筑风格以中国古代建筑风格为主，黄墙绿瓦使纽街清真寺非常豪华。此外，清真寺内的阿拉伯装饰品也很坚固。纽街清真寺不仅有独特的建筑风格，而且有着丰富历史和文化。对啊，除了是礼拜场所，纽街清真寺也是伊斯兰文化传播的重要场所。目前，纽街清真寺是游客必去的目的地。Betul sekali, selain menjadi tempat ibadah, Masjid New Jie juga menjadi tempat penting dalam penyebaran budaya Islam. Saat ini, Masjid New Jie menjadi destinasi yang wajib dikunjungi oleh turis. Baik pemirsa UJTV, saya Wastri Febriani. Dan saya Tiara Kunati Wahdah. Kita akhiri Eugenie Ho episode kali ini, kembali ke program Info Kampus.
好的，以上是我们预警你好的所有新闻内容。我是王田娜，我是黄欣怡，祝您拥有美好的一天。Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-466. Saya Amalia Kusvinet. Dan saya Adisti Lestari, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.